Canter Euro 4 yang sudah bermesin common rail ini kita akan lakukan pemeriksaan dengan menggunakan sebuah scan, karena semuanya ini sudah diatur menggunakan sebuah otak atau komputer di sini, dan ada beberapa sensor, salah satunya ini ya, untuk bus sensornya, dan juga sensor yang lain nanti kita bisa cek di sini. Nah, ini masuk iki sing ono truke. Kita masuk yang eksentri diagnosis truk loading. Setelah muncul ini kita masuk ke Fuso, kemudian kita pilih yang truk. Sini kita pilih yang cold diesel. Meskipun ada yang Canter 4V21, nah mobilnya ini masih cold diesel, kita pilih yang cold diesel. Kita continue. Kita continue lagi. Garap ikau sih. Nah, setelah muncul seperti ini, kita X-ray diagnosis. Ini kendaraan harus posisi on, dan data scan kabel-kabelnya harus terpasang. Kita centang yang bagian konfirmasi, kemudian kita continue ulang. Ini kita pilih yang ECMB combustion engine control unit 4V21 A4, kemudian kita pilih continue. Proses loading. Nah, ini untuk bagian kiri, inilah versinya untuk mobil ini dan software yang kita gunakan. Kemudian ini error code. Error code digunakan ketika nanti ada sensor yang mengalami trouble, akan muncul di sini ya. Kemudian ada actuator value. Ini adalah untuk sensor-sensor, kita pilih all. Nah, di sini akan terlihat muncul data-data dari actuator value ya. Sini ada coolant temperatur sensor, intake air, ambient charge air, rail pressure charged rail pressure ya, position sensor asal pedal 1 dan 2. Kalau yang di actuation ini itu bisa kita pilih dari aktuator. Misalkan ini untuk tes lag, untuk tes kebocoran dari sistem bahan bakar. Kemudian kita cek injektornya juga, bisa semuanya nanti di sini. Kita akan satu persatu kita lihat data listnya terlebih dahulu. Di actual value kita pilih actual value. Ini data mobil saat kondisi on. Kita coba starter. Nah, ini alatnya yang dipasang di OBD2 di sini, nanti ada di tengah sini teman-teman. Dia ada di bawah fuse ya, untuk lokasi OBD-nya. Kita coba starter. Oke, mobil sudah nyala. Nah, ini kondisi stasioner untuk kendaraan Canter ini ya. Ada pressure sensornya ya, rail pressure sini 40.000, besar banget ya tekanannya teman-teman. Itu tekan injektor ya, jadi yang di rail itu tekanannya, yang dipompa oleh supply pump. Kalau kita gas, otomatis ini dia akan naik sendiri ya. Coba kita lakukan gas untuk mobil ini. Kita coba gas secara perlahan. Lihat ya, untuk rail pressure dia naik. Ini adalah salah satu yang menjadi penyebab untuk mobil bisa hidup. Ini adalah untuk tekanan di injektornya, rail pressure ya. Ini ada targetnya. Jika tidak sesuai target, berarti tekanan injektornya itu terlalu lemah. Bisa dari injektor bocor, rail yang bocor, atau supply pump yang lemah.
posisi stasioner. Gas lagi. Coba kita lihat kondisi dari mesinnya itu. Nah, di sini teman-teman, jadi yang tekanan rail sensor ini adalah namanya rail ya. Ini tekanannya tadi hampir 40.000 ya. Kemudian dia masuk ke injektor. Nah, jika tekanannya ini kurang, itu salah satunya bisa terjadi injektor bocor. Sehingga dia tidak, tekanannya akan turun. Atau rel ini bocor karena rel ini daerah sini ya teman, itu bisa kembali lagi ke apa ini? Bisa kembali, maaf bukan yang ini, tapi yang ini. Ini bisa kembali lagi ke supply pump. Oh, ini supply pump yang keluar masuk ke rel. Ini yang kembali ke tangki. Nah, jika rel ini bocor, dia akan ngembos di sini ya. Dia dijaga seterusnya sama sensor rel pressure sensor ini. Nah, selain dari injektor dan rel yang bermasalah, itu juga dari supply pump. Pompanya ini lemah sehingga akhirnya tekanannya tidak maksimal. Engine common rail ini tidak bisa hidup. Nah, itu salah satunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita lihat data listnya terlebih dahulu. Nah, ini tadi yang penjelasan mengenai rail pressure sensor. Kemudian kita ke actuation. Ini adalah aktuator. Kita bisa lakukan tes lag di sini. Lag test ini fungsinya itu untuk mengetahui apakah ada kebocoran injektor atau kebocoran saluran bahan bakar setelah kita lakukan pembongkaran. Sini. Nah, itu kita tes nanti engine speednya naik, kemudian tekanannya naik. Nah, nanti dilihat di bawah sini apakah ada tetesan atau kebocoran solar. Kita langsung tes. Kita dengarkan RPM-nya, nanti dia akan naik. Kita lihat ya, dari standar tekanannya 40.000, ini sudah selesai. Dia bisa sampai ke 130.000. Coba kita lihat sekali lagi. Berarti tekanannya diperbesar sehingga nanti klaim-klaim kita itu apakah memang sudah bagus atau tidak ya. 130.45 ya. 145.000 tekanannya KPA ya. Nah, itu bisa dilihat bahwa nanti ada kebocoran atau tidak di selang-selang atau pipa yang sudah kita bongkar. Nah, ini juga bisa dilakukan namanya setting of the reaction of individual cylinder. Ini tes dari injektor, apa injektornya itu bermasalah atau tidak, kita cek di sini. Ini bisa kita nonaktifkan secara satu persatu di silinder 1 sampai 4. Kita cek ya, silinder 1 dulu, nanti mesinnya akan pincang. Goyang ya mesinnya ya. Ini untuk silinder 1 kita matikan. Kita di sini stop. Normal lagi mesinnya. Kita coba silinder nomor 2. Pincang ya. Suara mesinnya pun terdengar kalau ada yang tidak normal. Kita stop. Normal lagi ya. Ini bisa dilakukan sampai ke 3-4 silinder seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti kalau sudah ada common rail system terutama Canter, siap kita bisa lakukan pemeriksaan perbaikan untuk kendaraan Canter Euro 4 Anda. Oke, demikian informasi mengenai kendaraan Canter Euro 4, di mana untuk alat ini scan sudah bisa dilakukan di Canter Euro 4. Alat scan-nya khusus sehingga bisa kita melakukan pemeriksaan di Canter Euro 4 di mobil Anda. Jadi tidak ada kendala nantinya ketika mobil di jalan dan siap kita untuk perbaiki. Jangan lupa like dan subscribe di channel Edi Saputra. Salam otomotif.